Jumpa lagi di TV. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan meliput peluncuran Samsung Galaxy Fold 4 dan Flip 4 yang di tangan saya ini waktu itu di New York. Saya akan bahas apa yang terjadi selama itu sesuai dengan judul juga. Kita akan sedikit curhat mengenai 3 hal yang kurang mengenakan bagi kami. Yang terakhir itu yang paling gak enak. Tanya aja sama semuanya, yang terakhir itu paling gak enak. Iya benar-benar. Kita kali ini akan sedikit curcol kepada kalian mengenai hal yang tidak mengenakan dalam perjalanan kami meliput peluncuran Samsung Galaxy Fold 4 dan Flip 4 5G di New York. Dicek deh sama teman-teman yang lain. Saya rasa teman-teman lain yang berangkat juga mengalami hal yang sama, ya. Tapi untuk bisa kalian menangkap masalah kami ini, kayaknya kita cerita dari awal dulu ya. Oke, ini yang ketiga kalinya kami diundang Samsung untuk meliput peluncuran smartphone-nya di New York. Yang pertama adalah Note 9, lalu Note 10, sekarang adalah Fold 4 langsung bareng dengan Flip 4. Untuk yang nanya, apakah undangan seperti ini berarti kita bayar sendiri tiketnya? Tentu tidak. Pihak pengundang dalam hal ini Samsung itu yang menanggung sepenuhnya biaya perjalanan, akomodasi dan lain-lainnya selama trip ini. Yang paling penting di sini adalah semua ini diberikan kepada kami tanpa syarat apapun. Jadi kami tetap bebas berkreasi, berpendapat sesuai dengan keinginan kami. Jadi mau bikin konten seperti apa, suka-sukanya kami, ya. Nah, perjalanan ini berawal dengan kejutan yang indah memang ya, di mana tiket yang kami dapat yang harusnya premium ekonomi ternyata berubah jadi tiket kelas bisnis, terupgrade. Ini artinya perjalanan 18 jam di pesawat ini kami bisa tidur di kasur, seperti kasur lah ya, bukan duduk seperti di kelas ekonomi. Buat yang udah pernah ngerasain perjalanan di atas 5 jam, pasti tahu apa rasanya kalau kalian bisa di kasur ya, manjang gitu kakinya ya. Nah, sesampai di New York kami langsung istirahat malam dan besok pagi kami siap-siap langsung ke acara pre-event. Untuk pertama kalinya sebelum peluncuran resminya. Iya, kami nyoba sebelum peluncuran resmi. Jadi di sini kami harus menangkap semua info yang ada dan menyusun dalam sebuah video preview ya, yang target tayangnya adalah 2 kali 24 jam setelah pertama kali kami ketemu dengan smartphone ini. Tidak, kami tidak disuruh sama Samsung. Tapi iya, kalau kami mau kontennya kalian tonton, ya harus pada saat launching, iya nggak? Nah, setelah kami punya waktu hanya sekitar 1 jam aja di situ ya, sekarang kita diajak untuk bertemu dengan Generation 17 atau generasi 17 ya. Sini adalah sekumpulan anak muda yang berupaya menyelesaikan masalah terkait kemanusiaan dan dengan cara mereka masing-masing. Ini adalah bentuk kerjasama Samsung dengan PBB, dalam hal ini UNDP, dalam mencapai Sustainable Development Goals atau Global Goals. Ini bertujuan untuk melindungi populasi yang rentan terhadap masalah-masalah berat dan juga sekaligus melindungi planet ini. Ada target tertentu yang ingin dicapai pada tahun 2030 dan para pemimpin muda di dunia ini diundang untuk bergabung dalam Generation 17 ini. Untuk detailnya bisa dicek langsung ke websitenya si Generation 17 ini ya. Nah, kami berkesempatan mewawancara sebagian dari pemimpin muda ini dan kami minta mereka untuk mengungkapkan secara singkat bagaimana caranya kita semua bisa turut serta mendukung kegiatan mulia ini. Last question? Yes. Oh, okay. Okay, so can you each give us one sentence, a message to anybody who wants to follow your path in order to help achieve the 2030 SDGs? What I always say, and that was very important to me to be here in New York, all the way from Brazil favelas, is like your voice matters. And you can change your reality and change, by doing so, you can change the reality of your own community. So that's important to keep in mind. This is something I said in one of my TEDx talks. Find your passion in what bothers you. That's very nice. Thank you. I would say what my mom used to say to me. When you do something, it speaks by itself. So action speaks louder than words. What we need right now is action. We need real action in every SDGs. So let's start doing something, and if you do it with passion, it will grow. It will grow, definitely. Beautiful, thank you guys. Ya, itu semuanya bukan Indonesia. Dari Indonesia juga ada. Namanya Tamara, ya. Nah, Tamara juga tergabung dalam Generation 17 dan dia juga punya satu pesan bagaimana kita bisa turut serta mendukung program yang mulia ini.
Jangan takut untuk bermimpi yang besar, karena dari mimpi muncullah bibit untuk kita membuat perubahan. Oke, semoga sukses ya semuanya ya Generation 17 ini. Oke, beralih dari acara ini kita lalu berkunjung ke Samsung 837 atau A37. Ini adalah sebuah ruang pamer Samsung di Washington Street nomor 837 New York. Makanya namanya Samsung 837. Oke, mari kita lihat aja sekilas ada apa aja di dalamnya. Sayangnya memang kami datang sebelum peluncuran Fold dan Flip, jadi banyak part yang masih tutup di sini. Tapi ya yang kita lihat di sini udah keren-keren ya. Nah, selesai dari Samsung 837 kita bisa beristirahat dulu. Nah, sekarang langsung masuk ke awal pada saat kita akan mengunjungi acara launchingnya ya. Nah, ini di awal dengan ngantri dulu, lalu kita bisa ngikutin acara nonton bareng peluncuran Samsung Galaxy Z Fold 4 dan Z Flip 4. Kemudian kita bisa lanjut ke dalam tour ruangannya. Kurang lebih seperti ini ruangannya. Oke, ini di jalan masuk ya. Ada mas-mas ini yang jagain. Unfold your world. Wih, ini apa? Jadi bintik ini. Bintik-bintik ini semuanya persatunya ini adalah sebuah fold ya. Tuh, itu fold, kalau di sana flip. Kita lanjut aja. Ini cuma buat bikin kaget. Wah, banyak banget gitu ya. Nah, ya. Lihat di sini, ini cara pengujiannya katanya yang bisa ratusan ribu kali dibuka tutup itu. Nah, nih, lihat nih. Buka tutupnya kayak gini nih. Nah, yuk, buka. Nah, gitu. Ini bisa ya berulang-ulang kali lah. Gelap-gelap gitu ya, ungu-ungu gelap. Nah, itu kan. Welcome to Galaxy of the Planet. Thank you. The sustainability vision of the galaxy for our planet is repurposing discarded fission nets into a new material. Follow me. Alright, asik kan? Guidance-nya ada di sini. So these are discarded fission nets. We actually found a method to clean, cut, process, and then squeeze out eco-conscious materials. And as a result, we use this as jadi kayak begini. in our new phones. Alright, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, and Buds 2 Pro. Oke, thank you. Jadi ini semua dari barang recycle dan hasilnya adalah komponennya, Fold sama Flip. Galaxy for the Planet. Oke, kita lanjut lagi, keren ya. Ini apa nih? Oke. Ini ruangan mulai bikin overwhelming ya di sini kalau kayak begini ya. Ruangannya kayak gini nih, desain story Flip or Fold. Oh, suruh milih. Mau Fold atau mau ke Flip. Di Flip harusnya ada kosong dikit. Nah, kita coba ngintip Flipnya ya. Nah, warna-warnanya macam-macam ya, tapi di Flip ada kayak begini warnanya, ada yang hitam. Dan ekosistemnya, nah, nyatunya ekosistemnya nih. Nah, tuh. Bisa lihat ini keren. Di tembok sini kita masih di sisinya Flip ya. Aduh rame nih, nggak apa-apa ya masuk dalam. Tembok sini sisi Flip. Oh ini casing-casing. Ini klasik sih casing-casingnya ya. Udah pernah juga sebelumnya kayak begini. Ini Fold, sih tuh di dinding. Kalau ini siapa nih? Tenar sekali nih. Wah, halo Mas Iwet. Jadi ambil Fold apa Flip? Fold, oke. Ini bisa dilihat ya, Foldnya bisa pakai S Pen atau bisa pakai stand. Ini bisa ditukar-tukar nih, bisa tukar-tukar. Bisa pilih mau pakai stand atau pakai stand.
Di sini bisa nyobain semua fold, tapi nanti ini kan masih dalam review aja, kita kasih lihat ruangannya aja di sini ya. Tuh, mereka bisa nyobain di sini. Oh, ada apa nih buat gaming? Oh, ada Genshin Impact. Ini agak nekat sebetulnya. Genshin Impact mulus banget jalannya, mulus banget. Kita lihat dulu settingnya di mana. Settingnya grafiknya custom. Grafiknya custom di sini ya. Oke, kita balik lagi. Ya, mulus sih. Custom itu maksudnya ya medium sih sebetulnya. Tapi kemarin udah pernah nyoba di highest 60 juga masih asik, lancar, dan berani banget ya. Sambil diisi baterainya, nekat juga. Soalnya ini nggak panas loh. Bisa dicoba nih, mesti coba nanti ya kalau ada reviewnya. Ini semua kita bisa nyobain tuh, sedemikian banyak fold. Ini juga mau kasih lihat bahwa fold itu sekarang punya ini di bawah. Menarik ya, ada gini di bawah sekarang ya. Tuh, boleh nyobain. Ini adalah casingnya, warna-warnanya. Nah, semua lagi megang-megang ini. Kenapa? Karena ini lebih ringan. Sekarang lebih ringan daripada yang sebelumnya, walaupun beberapa gram aja. Ya, nah sekarang saya beralih ke wow. Keren ya, keren. Sebetulnya di sini saya lanjut ke sisi yang tadi, yang satunya lagi, sisi yang kayak ada sesuatu padahal ini bukan. Ya, ini kaca. Sini. Nah, ini adalah tempatnya flip. Jadi kalau tadi arah ke kiri, kita ketemunya sama semua flip ini. Nah, aksesorisnya flip. Di sini lah ada yang lagi ngevlog juga soal flip, tuh kan. Lagi nyobain di sini. Salah satu kelebihan yang flip yang baru ini justru adanya di yang saya suka tuh di kameranya ya. Bisa hidup nggak ya kameranya ya? Nah, nih. Biasa kalau lagi satu kayak begini, ini lihat bahwa kalau kita rekam untuk seperti apa. Nah, coba kita lihat, bisa nggak foto, video. Nah, kalau di tap in, nah kelihatan bahwa sebetulnya videonya berdiri. Kalau dulu nggak kelihatan begini aja nih. Tuh, udah. Padahal videonya berdiri, kelihatannya horizontal gitu kan. Nah, sekarang bisa kelihatan di sini. Mantap. Oke, lanjut. Saya nggak punya translation buat yang sebelahnya, jadi ya sudah, kita lanjut aja. Kita Z Flip 4. Waduh, bebas banget di sini. Ini ada teman saya di sebelah situ, cuman kayaknya dia lagi sibuk. Ya udah, biar dia lanjut. Nah, kalau kita balik sini, udah sih. Oh, ini bespoke. Oke, bespoke ini adalah warna-warna custom untuk flip biasanya kalau sekarang. Jadi kita tinggal mencet doang di situ. Ini sama nih seperti yang ada di 837. Mencet, nanti diambilin pewarna case atas, case bawah, sama ininya diambilin, terus keluar deh nanti barangnya. Gitu aja. Jadi customize tapi pakai mesin. Sayangnya di Indonesia nggak akan datang ini. Ini adanya di Korea sama Amerika harusnya. Oke, setelah acara utama kami menyempatkan diri untuk memperdalam sedikit mengenai upaya Samsung dalam memperkuat wearables mereka, tentunya dengan fitur-fitur kesehatan mereka. Lalu kami juga memperoleh insight mengenai penggunaan bahan-bahan sampah plastik dari laut yang digunakan Samsung untuk menjadi komponen smartphone dan bahkan TWS yang Buds 2 Pro dari Samsung ya. Perhatikan mapping komponen yang digunakan. Banyak juga yang udah pakai bahan dasar daur ulang dari laut ya. Si TWS Buds 2 Pro ini malah banyak sekali nih komponennya yang pakai bahan daur ulang. Keren. Nah, sekitar jam 4 sore waktu New York, kami pun diajak melihat BTS takeover di Times Square. Oke, sekarang kita lihat Times Square dan kita lihat, wah, udah mulai ungu-ungu di sini. Di mana kami menyaksikan penampilan BTS di nyaris semua billboard di Times Square. Ini keren banget ya. Oh ya, kami juga kebetulan dapat poster personal BTS yang dari sejak awal video tadi udah nampil di belakang kita ya. Dan itu semuanya megang Samsung Galaxy Flip 4 5G seperti yang satu ini, yang ungu ini. Jadi ya seperti saya gini ya. Nah, kemudian malamnya kami bersempatan juga untuk menjajal nih langsung Flip 4 dan Fold 4. Dan lokasinya pun gak sembarangan untuk nitografi ini. Kami diajak ke Little Island, lokasi wisata paling kekinian di New York saat ini. Nah, untuk yang satu ini videonya udah ada ya, terpisah ya. Ini yang bahas soal 12 jam pengujian awal kami. Nah, oke. Jadi
itu ya sekilas pintas keseruan selama liputan ke New York bersama Samsung dalam rangka peluncuran Samsung Galaxy Z Fold 4 dan Z Flip 4 5G ini. Nah, kok seru semua? Lalu mana bagian curhatnya? Bentar. Itu sisi serunya. Oke, kalau kita bicara soal sisi yang kurang menyenangkannya, yang pertama adalah jet lag. Jelas, perbedaan waktu 11 jam antara New York dan Indonesia atau Jakarta itu membuat kami kesulitan beradaptasi. Buat yang nggak tahu, jet lag itu terjadi karena pola tidur kita tuh masih pola tidur Indonesia. Jadi jam 3 pagi di sana rasanya seperti jam 2 siang karena di Indonesia lagi jam 2 siang. Seger, nggak bisa tidur. Lalu jam 1 siang di sana terasa seperti tengah malam di sini. Saatnya harus aktif, malah ngantuknya pol banget. Nah, untungnya karena rame-rame kita bisa saling dukung nih, makan bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng. Ya, saling dukung lah supaya bisa tidur juga ya. Walaupun tetap susah juga sih. Nah, yang kedua, New York di bulan Agustus itu panas. Jadi mirip seperti Indonesia. Iya, jadi kalau ada yang harapannya adalah oke, kita keluar negeri, cuacanya akan berubah jadi beda. Enggak, dia mirip banget seperti Indonesia. Tapi sebenarnya itu juga mempermudah kami sih. Jadi nggak perlu bawa baju-baju tebel, nggak perlu bawa jaket, keluar masuk ruangan nggak usah buka jaket, masukin dalam tas, keluarin lagi gitu, nggak usah kayak begitu ya. Dan nggak perlu terlalu takut juga sakit karena kedinginan, itu bisa terjadi tuh. Ya, tapi tetap aja itu panas. Yang ketiga dan yang paling berat menurut saya adalah gini ya. Kami kan diizinkan mencoba Fold 4 dan Flip 4. Bahkan bisa pakai keduanya ini secara langsung beberapa jam setelah acara peluncuran internasionalnya. Ya, bebas mau cobain apa aja dan bebas nulis mau buat konten apa aja mengenai kedua produk ini. Ya, kami sudah sempat buat preview untuk Fold 4 dan Flip 4 dan buat video vlog 12 jam pertama menggunakan yang satu ini ya. Selama kurang lebih 2 hari ini kita berkesempatan untuk nyobain Flip dan Fold di New York jadinya. Tapi bayangkan, pegang 2 smartphone terkeren terbaru di dunia dan menggunakannya di salah satu kota terkeren di dunia. Dan itu rasanya semua seperti bulan madu yang super indah banget ya. Lalu tiba-tiba waktunya habis dan dengan cepat kita harus pulang ke Indonesia. Udah gitu ya. Kebayang ya? Saya nggak ada masalah sama pulang ke Indonesianya, tapi berasa lagi bulan madu seru-serunya, asik-asiknya, sama yang keren-keren ini tiba-tiba harus udahan gitu. Tapi ya kita emang harus pulang sih ya. Dan Samsung udah sangat berbaik hati ya, udah mau memberikan pengalaman yang sulit terlupakan kali ini. Walaupun ujungnya agak sedikit pedih ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya ditanya, apakah karena 3 hal yang tadi itu trip ini jadi tidak menyenangkan sama sekali? Saya akan jawab justru di situ letak serunya sih sebetulnya ya. Beradaptasi dengan jet lag, adaptasi dengan cuaca, harus memanfaatkan waktu yang sempit untuk menghasilkan video pembahasan itu ya. Dan ya harus bisa cepet lah menangkap dua ini bisa ngapain aja ya. Itu rasanya seru. Jadi, meskipun ada 3 hal yang tadi menurut kami kalau diundang lagi ya kami tetap mau berangkat lah ya. Kapan lagi dapat kesempatan eksklusif seperti ini. Oke, akhir kata, kami ngucapin terima kasih kepada Samsung untuk undangannya dan overall trip ini tidak akan terlupakan bagi kami seumur hidup kami. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.